Baik pemirsa, Anda masih di Breaking News TV One dan kita masih bergabung bersama Bang Rizal Dharma Putra selaku pengamat militer dan intelijen. Bang Rizal masih bersama kami? Halo Bang Rizal? Bang Rizal Dharma Putra, halo? Ya, nampaknya terputus. Pemirsa, nanti kita akan coba kembali hubungi pengamat militer dan intelijen Bang Rizal Dharma Putra. Tadi kita telah berbincang bagaimana kekuatan NATO sendiri yang tadi disampaikan masih belum bulat, sementara Ukraina masih terus dilakukan serangan dari Rusia. Sementara suasana di Ukraina ini mulai mencekam menyusul pernyataan Presiden Rusia yang mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina. Inilah pemirsa kondisi terkini di Mariupol yang merupakan kota pelabuhan di Ukraina. Suasana kota mulai mencekam, tidak seramai biasanya pada hari kerja. Sebagian besar penduduk memilih tidak keluar rumah. Sejumlah penduduk lainnya mengantri di mesin ATM untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Presiden Rusia sebelumnya mengakui dua wilayah separatis Ukraina sebagai wilayah berdaulat, yaitu Donetsk dan Luhansk di bagian timur Ukraina. Яхта. Що? Яхта чия. Я доложив, що створила в Маріуполі. Ya, kita bergabung dengan Bang Rizal Dharma Putra. Selamat sore Bang Rizal, masih bisa mendengar kami? Ya, sore. Iya. Bang Rizal, setelah tadi diceritakan bahwa sebenarnya untuk negara-negara yang ada di samping Rusia sendiri, yaitu Rumania dan Polandia sudah siap dengan survei. Lalu bagaimana dengan negara respon daripada Jerman dan Prancis itu sendiri, Bang? Kalau Jerman dan Prancis kan jelas dia mendukung eksistensi dari Ukraina. Nah, hanya mungkin dia tidak tidak se-hardline dari Rumania maupun Polandia. Kalau Jerman kan sudah dia tunjukkan dengan dia mulai dia untuk menghentikan alur dari gas ya. Okay. Kemudian kalau Perancis kan juga saya pikir dia masih melakukan soft power ya, dengan melakukan diplomasi di beberapa kali shuttle diplomasi bertemu dengan Putin dan juga beberapa pemimpin negara barat lainnya. Namun kan akhirnya itu juga menemui jalan buntu. Kalau sampai saat ini, kalau saya masih melihat bahwa yang betul-betul komit untuk menyediakan kekuatan militernya adalah Amerika dan Inggris melalui seperti tadi saya bilang tadi, Rumania dan Polandia. Rumania dan Polandia juga memberikan bantuan militer. Jadi lebih kepada bilateral military assistance antara Amerika terhadap Ukraina. Jadi belum kepada pelibatan pasukan secara keseluruhan. Namun kan Amerika juga sudah puluhan ribu juga tentaranya ada di sekitar situ. Baik di Rumania maupun di Polandia. Dan tadi malam juga saya dapat informasi tim rekon dari Amerika sendiri juga sudah mulai melakukan kegiatan dan melakukan operasi lintas perbatasan melalui Rumania atau Polandia, saya lupa itu antara itu. Itulah yang yang mereka lakukan. Dan juga dropping persenjataan kan juga sudah cukup banyak juga. Sudah baik dari terutama sekarang ini yang diprioritaskan adalah senjata penangkal serangan udara. Ya, baik itu yang portable maupun yang yang artileri berat ataupun roket ya. Nah, kemudian juga untuk antisipasi serangan darat
Kalau menurut saya lihat beberapa ini perkembangannya adalah masih mengoptimalkan kemampuan dari kekuatan bersenjata Ukraina dan masyarakat sipil yang sudah dilatih paramiliter. Yang melatih paramiliter ini udah langsung dari Amerika Serikat gitu loh, bukan dari Ukraina aja. Itu saya lihat, dan juga dari Inggris juga sudah mengarahkan juga situ. Oke, seperti yang kita tahu bahwa, dan juga Bang Rizal tadi menyebutkan bahwa adanya pasokan gas yang mungkin dilakukan yang ini oleh Rusia sangat kuat sekali. Bagaimana? Sementara Eropa sendiri sangat ketergantungan sekali terhadap gas dari Rusia sendiri. Sudah diantisipasi, sudah Eropa nggak khawatir. Jadi tadi seperti saya bilang, Jepang yang wilayahnya jauh dari situ, dia udah komitmen terhadap Amerika untuk menyediakan cadangan gasnya. Dia bukan negara penghasil gas, dia menyediakan cadangan gasnya. Terus kemudian juga dengan gas dari Laut Utara, ya negara-negara Nordik apa segala macam juga udah, walaupun nggak terlalu banyak, dia siap untuk menyalurkan. Dan kemudian dari Timur Tengah, dari Qatar juga udah menyediakan gas. Jadi mungkin nih kalau misalnya Rusia jadi invasi, tentu dia akan balik melakukan penghentian penyaluran gas. Terus kemudian juga Rusia akan menerima sejumlah sanksi ekonomi dan juga sanksi perdagangan. Nah ini tinggal sekarang nih endurance-nya. Kalau Rusia mampu menyelesaikan penyerbuannya dan mengambil alih pemerintahan di Ukraina dan kemudian mengganti pemerintahannya seperti waktu Rusia atau Soviet menyerbu Afghanistan, mengganti rejim di sana secara cepat, ya mungkin bisa secara cepat juga gitu loh, terjadi bergantian gitu ya. Tapi kan itu dia harus melakukan invasi militer, dia harus melakukan pendudukan. Dan sekarang ini yang namanya melakukan pendudukan itu ya tidak populer gitu ya, tidak populer di mata dunia, di mata masyarakat internasional, dan kemudian ya cost-nya juga tinggi sekali. Rusia ini kondisi ekonominya, kekuatan ekonominya nggak sekuat Cina gitu loh. Cina ini menurut saya malah justru bisa lebih potensial deh. Misalnya dia mau melakukan invasi kepada Taiwan gitu kan, karena dia punya kekuatan ekonomi yang besar, dia endurance-nya bisa lebih lama. Tapi kalau Rusia ragu gitu loh, endurance ekonominya ini cukup kuat, justru nanti bisa malah akan menimbulkan gejolak yang cukup dalam di di wilayah domestiknya dia sendiri. Karena kan banyak juga beberapa wilayah yang masih melakukan perlawanan atau melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat di Rusia itu. Artinya begini, ketika menurut pengamatan Anda bahwa Rusia akan sangat sulit sampai nanti melakukan invasi ke Ukraina, dampak apa atau konsekuensi apa yang akan diterima Rusia itu sendiri? Ya, kan sekarang yang dilakukan adalah melakukan serangan ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Ya itu jelas. Tapi kemudian itu yang dijadikan pintu masuk atau pembenaran untuk melakukan invasi secara skala besar. Dan juga udah mulai melakukan serangan udara maupun serangan artileri, serangan roket ke wilayah Kiev, ibu kota, dan juga beberapa daerah infrastruktur yang memiliki fasilitas infrastruktur yang kuat seperti bisa di kota pelabuhan itu juga udah mulai diserang. Kemudian juga fasilitas militer juga udah mulai melakukan serangan udara. Cuman kan tidak bisa hanya sampai di situ aja. Gitu. Tentu akan diikuti oleh serangan darat secara masif. Nah itu antara lain indikasinya seperti saya bilang di awal, saya dapat informasi Rusia sudah mempersiapkan sedikitnya 45.000 kantong mayat gitu. Berarti kan dia sudah mempersiapkan akan timbul korban yang cukup besar juga di pihaknya Rusia. Nah inilah yang menurut saya terjadi. Konsekuensinya adalah tentu misalnya Kiev ini bisa diduduki, tapi untuk melakukan pendudukan itu akan costly gitu loh. Karena tentu akan ada perlawanan. Nah ini Amerika Serikat itu mungkin, kalau menurut saya mungkin dia tidak akan melibatkan secara penuh pasukannya. Tapi bisa jadi begitu dia melakukan invasi. Nah disitulah akan terjadi suatu killing ground buat pasukan Rusia, bagi tentara Rusia. Karena Amerika ini kan tentu juga dia akan dia udah menempatkan pasukannya udah cukup lama juga ada di
seperti saya bilang di Polandia, di Rumania, dan itu sangat mudah sekali untuk bisa melakukan aksi atau tindakan militer baik melalui satu operasi maupun satu skala besar melalui wilayah tersebut. Hanya yang masih menjadi sekarang tanda tanya, apakah NATO ini secara organisasi akan terlibat? Itu saya lihat masih. Karena NATO sendiri masih belum bulat begitu Bang Rizal ya? Iya, masih belum bulat NATO. Iya. Karena Ukraina kan belum menjadi anggota NATO. Lain kalau kalian perkara kalau Ukraina sudah menjadi anggota NATO, kalau menjadi anggota NATO kan otomatis bahwa dia akan direspon dengan melakukan pembelaan terhadap negara yang menjadi anggota tersebut apabila mengalami satu serangan militer. Baik Bang Rizal Dharma Putra, terima kasih atas waktunya dan juga informasinya. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, Anda masih di Breaking News TV One, tetaplah bersama kami.